Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Masih tentang sesuatu hal yang mungkin kita lihat secara prediksi ya teman-teman, karena temanya ini memang kita sudah mendekati akhir tahun, dan mungkin banyak perencanaan-perencanaan yang sudah kalian tulis di buku diary kamu atau di dalam ingatan kamu, di dalam memori kamu, bahwa nanti ke depannya di tahun 2022 apakah ada seseorang yang mungkin mengungkapkan perasaannya kepada kamu atau tidak. Dan apakah cintaku di tahunnya The Lover besok tahun 2022 apakah akan banyak menemui hal yang cukup bagus, terutama dari ungkapan perasaan seseorang. Apakah dia orang baru atau orang yang mungkin selama ini dia diem, tapi kamu nggak tahu dia sebenarnya cinta sama kamu atau nggak sih. Nah, ngomong-ngomong soal diamnya dia, ini Kevin dapat temanya, idenya dari teman-teman yang sudah komen di kolom komentar ya, di komunitas. Ada Kak Dian aku yang sudah memberikan idenya. Lalu ada Kak Sarasam Delhosa yang sudah memberikan idenya di sini. Kevin mengucapkan terima kasih sekali, dan di sini Kevin akan melihat energinya dia. Ini terkait dia, orang ketiga kamu, atau orang baru yang akan datang, atau mungkin juga cinta lama berseri kembali, ataukah mungkin dia teman dekat kamu, TTM-an kamu, atau lain sebagainya. Kita akan lihat bersama-sama, karena tema di hari ini tentang cinta dalam diam, akankah terungkap di tahun 2022. Oke, sebelum ke pembacaan, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Oke, di sini Kevin akan nangkep energi kamu dan nangkep energinya dia tentang cinta, terutama dalam diam dia. Akankah terungkap di tahun 2022? Lalu ada kisi-kisi apakah yang akan hadir dari energinya si dia? Apakah ada berita baik untuk kamu atau berita buruk? Nah, mungkin ini ada sambungannya juga ya dari pembacaan Kevin yang tentang prediksi tahun 2022. Teman-teman bisa cek video-videonya Kevin tentang prediksi Kevin di tahun 2022 tentang relationship atau hubungan sebagai orang ketiga. Nah, ini ada kaitannya juga. Apakah orang baru yang diam-diam ini akan mengungkapkan isi hatinya kepada kamu, atau orang lama, atau ada hal lain di sini? Oke, sebelum ke pembacaan, di sini Kevin akan melihat dulu energi kamu secara general ya. Bagaimana situasi energi kamu saat ini untuk menghadapi tahun 2022? Oke. Kevin akan lihat energinya. Sebelah kiri adalah energi kamu. Berat. Buset. Ini entah kenapa energinya baru Kevin buka ya. Energi untuk kamu di sini berat. Kamu berat banget. Banyak sekali beban pikiran, beban perasaan menunggu. Ini termasuk beban mental juga hadir di energinya teman-teman semua di sini. Mungkin kamu terlalu banyak beban pikiran terhadap seseorang yang kamu rasa bahwa dia ini kayaknya suka sama aku, tapi kayak lagi nunda-nunda gitu loh. Sehingga membuat kamu ini menjadi beban pikiran. Ini sebenarnya orangnya niat banget sama aku atau enggak sih? Dia sebenarnya ini benar-benar support aku atau enggak sih di sini? Kamu melihat bahwa apa yang dia lakukan kepada kamu, mungkin kamu menilai bahwa dia sepertinya kayak mati-matian untuk ngedeketin kamu. Ada sebuah perjuangan dari dia kepada kamu, tapi kamu merasakan bahwa ini orang kok kayaknya nggak ngomong apa-apa ya, malah justru bikin beban untuk aku, terutama dari beban pikiran kamu di sini. Nah, untuk energi kamu di sini, kamu sepertinya seperti sudah pasrah gitu loh dari energinya si dia atau orang yang mungkin sedang kamu pikirkan di sini. Mungkin kamu dekat dengan dia, tapi kamu nggak tahu bagaimana perasaan dia sesungguhnya kepada kamu. Dan hal inilah yang membuat kamu merasa banyak pikiran, banyak tekanan, banyak beban di sini. Bisa teman-teman lihat ya di dalam kartu tarotnya 10 tongkat di sini ada sosok energi maskulin atau laki-laki di sini. Dia sedang memikul beban, memikul kayu di sini.
Artinya, kondisinya adalah sama dengan kamu. Kamu terlalu banyak memikul beban pikiran, beban masalah pribadi yang kaitannya dari energi orang lain di sini. Atau mungkin juga untuk energi kamu di sini, kamu kepikiran bahwa kok selama ini aku belum dapat orang yang sesuai untuk aku ya. Kok selama ini nggak ada orang yang bisa ngungkapin perasaan kepada aku ya. Sementara usia aku memang sudah cukup matang dan cukup dewasa, tapi kok rasa-rasanya jodohku kok nggak datang ya. Ada pikiran di situ, ada pemikiran-pemikiran yang hadir dalam perjalanan kisah asmara kamu di tahun 2021 di sini. Apakah nanti di tahun 2022 kamu ini akan menemukan seseorang yang diam-diam, dalam diamnya dia ini akan mengungkapkan isi hatinya atau tidak? Kita akan lihat bersama-sama. Karena Kevin melihat indikasi bahwa kamu sedang menunggu. Ada sebuah penantian di sini. Apakah penantian kamu di sini ini menghasilkan sebuah pertanda baik atau tidak? Tapi indikasi terbesar adalah di saat kamu menantikan cinta sejati, tentunya kamu harus berdoa di sini. Dan mungkin kita sama-sama ya teman-teman, untuk menutup akhir tahun 2021, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang mungkin lagi nunggu jodohnya akan datang di tahun 2022. Karena pembacaan Kevin yang kemarin terkait tahun 2022 ini adalah tahunnya The Lover. Artinya banyak banget orang yang akan menemukan cinta sejatinya dia, atau akan menemukan sebuah pasangan hidup dia. Pernikahan itu banyak di tahun 2022. Jadi terkait cinta dalam diamnya akankah terungkap di tahun 2022 atau tidak? Kita lihat bersama-sama untuk energinya si dia. Oke, karena peran utamanya adalah dia, jadi untuk energi kamu Kevin singkirkan di bawah ya. Kita lihat bagaimana energinya dia di tahun 2022 terkait dari segi emosional, pikiran, dan juga dari gairah tindakan untuk menghadapi situasi seperti ini terhadap kamu. Cinta dalam diamnya akankah terungkap di tahun 2022? Oke. Wow, ada sebuah pergerakan teman-teman di sini. Ada sebuah pergerakan dari dia seseorang yang mungkin indikasinya dia pengen banget merubah roda kehidupan atau hal yang membuat dia ini merasa beruntung. Di tahun 2022 ada indikasi sebuah pergerakan yang cukup bagus buat teman-teman yang mungkin merasakan bahwa beban pikiran kamu terhadap dia, yang kamu sudah tahu sinyalnya dia, tapi kamu belum yakin apakah dia akan mengungkapkan perasaan cinta kepada kamu atau tidak. Di sini ada indikasi bahwa ada sebuah perubahan yang akan dia berikan kepada kamu. Apakah perubahan yang dia berikan kepada kamu ini sesuai dengan harapan kamu atau tidak? Di sini energi paling kuat adalah dia yang berzodiak Sagittarius. Dia yang berzodiak Sagittarius akan mengungkapkan isi hatinya. Perubahan-perubahan yang hadir di dalam pikiran dia, di dalam pergerakannya dia ini cukup bagus ya. Dimana dia pengen mengubah segalanya dari benci menjadi cinta, dari kekosongan, dari kehampaan menjadi sebuah isi. Ada indikasi di sini untuk dia yang berzodiak Aquarius. Berarti memang Sagittarius ya. Jadi memang si Sagittarius ini pengen banget merubah suasana hati. Apakah dia akan mengungkapkan isi perasaannya dia di sini? Ada kejawabannya. Karena di sini kartunya adalah The Wheel of Fortune. Ini lebih mengindikasi kejawaban iya yang berkaitan dengan sebuah peluang, kesempatan, keberuntungan. Kalau misalkan ini adalah keberuntungan cinta kamu di tahun 2022, maka ada indikasi ya untuk dia yang berzodiak Sagittarius. Oke, selanjutnya energinya dia bagaimana? Wow, penuh dengan cinta memang ya. Tahun 2022 itu adalah tahunnya The Lover, tahun penuh dengan cinta. Energi Raphael itu memang sangat erat di tahun 2022. Dimana di saat kamu mengalami rasa patah hati dan dia mengalami patah hati di tahun 2021, maka ada sebuah kebangkitan dari segi diri dia, bahwa dia mungkin akan mencintai diri dia sendiri untuk menemukan orang yang layak dia cintai. Kartunya adalah The Empress. Empress ini sangat erat sekali di energinya Venus. Dan Venus selalu menghadirkan sebuah cinta, juga menghadirkan sebuah gairah. Indikasinya, orang yang sedang kamu pikirkan di sini, atau orang yang diam dalam diri dia memang menyimpan cinta terhadap kamu.
Namun kondisinya saat ini dia hanya duduk diam saja di sini teman-teman. Dia menunggu sesuatu hal yang baik untuk dia. Walaupun The Empress ini seperti ada sisi penundaan, tapi memang cinta dia ini dalam diam. Bisa teman-teman lihat ya, ada sosok energi feminim atau sosok wanita di sini. Dia sedang duduk termenung di sini, menunggu seseorang, dan di belakangnya ini ada cahaya senja, langit sore. Artinya dia menunggu sebuah keheningan dan kesempatan untuk bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya dia. Ada siapa dia? Dia adalah orang yang berzodiak Taurus dan memiliki bekal cinta yang kuat. Walaupun indikasinya mungkin dia adalah orang yang single, orang yang duda, atau orang yang pernah mengalami patah hati di tahun 2021. Maka dia akan mengungkapkan isi hati perasaannya kepada kamu. Waktu yang tepat yang bisa dia berikan untuk mengungkapkan isi hati perasaannya, ini masuk ke kalendernya atau di tanggalnya Taurus. Antara tanggal 21 April sampai dengan tanggal 20 Mei. Dia sudah siap untuk mengungkapkan isi hatinya. Jadi mungkin teman-teman yang merasa bahwa indikasinya dia adalah orang yang selama ini seperti memberikan sebuah sinyal kepada kamu. Dan ada indikasi dia akan mengungkapkan isi hati dan perasaannya dia di bulannya Taurus di sini. Tapi indikasi di sini adalah dia menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan ini menjadi baik-baik saja. Jikalau hubungan dia dengan kamu ini terlalu banyak percikan api atau hubungan kamu di sini terlalu banyak hambatan, maka dia memilih untuk menunda. Ada faktor penundaan di sini. Tapi dalam diamnya dia apakah akan mengungkapkan? Sudah pasti dia akan mengungkapkan, tapi benar-benar menunggu waktu yang tepat karena dia adalah tipikal orang yang pemikir. Dia tipikal orang yang pemikir, melankolis. Dia tipikal orang yang pemikir dan dia mencoba lebih dalam lagi mengenai isi hati dia terhadap kamu. Karena apa? Dia sudah lelah mengalami rasa patah cinta, putus cinta, patah hati di sini. Dia sudah lelah di situ. Makanya untuk dia mengungkapkan isi hatinya ini, dia membutuhkan waktu. Jadi dia bukan tipikal orang yang harus dipaksa ya teman-teman. Oke, lalu ada zodiak apa yang muncul selanjutnya dan bagaimana sih dia? Oke, ada Knight of Wands ya teman-teman. Sepertinya energi di sini dia hanya melihat-lihat saja, tidak ada sebuah pergerakan yang signifikan terhadap kisah cintanya dia. Memang selama ini dia memberikan sebuah pergerakan untuk kamu, tapi yang kamu rasakan adalah dia seperti memberikan sebuah harapan palsu atau harapan kosong kepada kamu. Walaupun kamu merasakan bahwa ada sebuah koneksi batin antara dia di sini. Dia adalah seseorang yang bisa memberikan hati dan perasaannya kepada kamu, namun dia belum bisa mengungkapkan isi hatinya. Di tahun 2022, orang ini belum bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, ada siapakah dia? Kevin melihat ada energi paling kuat di sini adalah Leo dekan akhir, yaitu Leo yang memiliki kalender yaitu tanggal 12 sampai dengan 22 Agustus, dan juga ada Virgo dekan 1 sampai dengan dekan kedua, yaitu Virgo yang tanggalnya adalah tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 11 September ya. Ada indikasi di situ bahwa dia ini menunda dan belum bisa mengungkapkan isi perasaannya dia kepada kamu. Namun ada indikasi PHP atau memberi harapan palsu. Nah, kalau misalnya kamu memiliki ciri-ciri atau kriteria orang seperti itu, bahwa di tahun 2022 ini mungkin kamu rada sedikit patah hati ya, karena dalam diamnya dia ini dia terus-terusan seperti itu. Dia kayak memberikan sebuah harapan kepada kamu, tapi kenyataannya apa? Dia belum bisa memberikan isi hati atau perasaannya kepada kamu di sini. Ada faktor penundaan juga di sini. Apakah ini terkait dari kisah perjalanannya dia, atau justru dia sebenarnya sudah memiliki seorang kekasih? Makanya dia tidak bisa mengungkapkan kejujuran hati, karena dalam diamnya adalah dia hanya bisa memberikan sebuah harapan kosong kepada kamu. Walaupun hubungan kamu dengan dia ada indikasi bahwa TTM-an. Ada indikasi TTM-an saja bersama dia. Oke. Lalu ada apa lagi di sini? Wow, ada kartu 4 pentacle ya teman-teman. Sepertinya Kevin melihat indikasi bahwa banyak hal yang
harus dia lihat, terutama dari perasaan dia terhadap kamu. Mungkin selama ini diamnya dia adalah memperhatikan bagaimana kamu ini menghadapi situasi bersama dia. Dia memang memperhatikan kamu di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Ada salah satu sosok di sini, orang yang sedang melihat koin atau pentacle di sini. Dia hanya memperlihatkan atau memperhatikannya saja. Belum ada sebuah pergerakan yang cukup kuat di sini. Artinya di tahun 2022 gerakannya dia cukup pasif. Tapi dia masih stalkingin kamu. Dia masih cari tahu kamu, kepoin kamu di sini. Ada indikasi dia masih kepoin kamu, sehingga membuat kamu merasa bahwa ini kayaknya aku kalau bikin update status, dia kayaknya lihat terus deh. Aku bikin status apa, dia like, terus dia kayak komen cari perhatian. Kemudian dia memberikan sebuah balasan dari komentar itu, dari statusnya dia. Apakah ini komentarnya buat aku, postingannya dia ini buat aku atau tidak? Kamu merasakan hal seperti itu. Indikasi paling kuat memang dia menahan perasaannya dia di sini. Ada hal yang membuat dia ini menjadi tidak bisa spontan mengutarakan perasaan. Karena apa? Kevin melihat dia ini takut bahwa di saat dia mengungkapkan perasaan hati dia kepada kamu, dia takut ditolak, teman-teman. Ada indikasi apa? Dia adalah orang yang berzodiak Capricorn. Capricorn cukup kuat ya di sini ya teman-teman. Capricorn dekan akhir ya, yaitu Januari tanggal 10 sampai dengan Januari tanggal 19. Ini cukup kuat untuk Capricorn yang kalendernya antara tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 19. Tapi nggak hanya tanggal itu saja ya, tapi dari semua zodiak Capricorn masuk di sini. Oke. Kita lihat ada energi apa di tahun 2022. Cinta dalam diamnya akankah terungkap di tahun 2022? Oke, ada Page of Swords di sini. Dia lebih berhati-hati menjalin hubungan bersama kamu ya. Ada indikasinya bahwa dia belum sepenuhnya bisa mengungkapkan isi hati perasaannya, karena dia tipikal orang yang cukup berhati-hati dalam segi mengungkapkan perasaan. Mungkin kamu menilai bahwa dia sepertinya dingin, sikapnya terlalu dingin kepada aku. Aku sepertinya juga ragu kepada dia. Apakah dia bisa menyajikan cinta yang tulus kepadaku atau tidak? Di sini dia lebih menjawab ke tidak. Dia belum bisa memberikan sajian cinta yang cukup membuat kamu terhanyut ya di tahun 2022. Karena dia masih khawatir dengan kondisi diri dia sendiri. Apakah dia mampu untuk bisa mendapatkan kamu atau menjalin sebuah komitmen bersama kamu? Dia bukan tipikal orang yang mudah jatuh cinta, tapi dia adalah tipikal orang yang pemikir. Ada indikasi bahwa dia berzodiak sama. Ada Capricorn di sini, Capricorn dekan akhir, dan ini Capricorn juga nyambung ke energinya si Aquarius dekan pertama, yaitu Januari tanggal 20 sampai dengan Januari tanggal 29, dan Aquarius dekan kedua Januari tanggal 31, akhir Januari ya, sampai dengan tanggal 8 Februari. Indikasinya di situ. Sepertinya dia yang berzodiak Capricorn dan Aquarius ini belum bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya dalam diamnya dia. Ini belum bisa diungkapkan di tahun 2022. Berarti indikasinya ini sama. Ini Capricorn dan ini Capricorn akhir tapi masuk ke Aquarius. Karena banyak hal yang harus dia pikirkan dan dia nggak berani ngungkapin perasaannya dia kepada kamu. Karena dia tahu bahwa orang yang bisa masuk ke ranah perasaannya dia ini harus bisa mengikuti dia. Karena apa? Dia adalah tipikal orang yang bebas, dia memiliki cara pikirnya dia sendiri. Sehingga untuk menyatukan energi kamu dengan dia ini susah. Makanya dia nggak bisa memaksakan diri. Oke, lanjut. Ada energi apa yang muncul di sini? Oke, ada Ace of Cup ya teman-teman. Elemen air cukup berkuasa di sini. Zodiak yang berelemen air yaitu ada Cancer, ada Pisces, dan juga ada Scorpio di sini. Kuasanya dia memang akan memberikan sebuah cinta kepada kamu. Perasaannya bisa dia ungkapkan di sini kepada kamu. Tapi ada indikasi bahwa cinta dia sepertinya akan bertepuk sebelah tangan. Apakah dari energi kamu ini benar-benar bisa tulus mencintainya atau tidak ya di sini? Ada indikasi di situ bahwa di saat kamu
menjalin hubungan dengan dia, di saat dia mengungkapkan isi hati dia dalam diamnya, ini ada sebuah keraguan dari diri kamu. Ini justru energinya kepada kamu ya, di saat dia mengungkapkan isi hatinya dia. Karena apa? Kamu menilai bahwa orang ini kayaknya manfaatin aku aja. Orang ini hanya mencari sebuah peluang saja kepada aku. Makanya ada sebuah keraguan di dalam diri kamu di sini. Oke, selanjutnya ada energi zodiak apa yang cinta dalam diamnya ini akan terungkap di tahun 2022. Oh, ada hal yang diniatkan juga di sini ya teman-teman. Ini ada kartu S dan ini juga ketemu lagi kartu S dan S-nya adalah S of Pentacle. Memang ada hal yang berkaitan dari segi pengungkapan isi perasaannya dia terhadap kamu di sini. Ada indikasi dia memang cukup serius dan dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu bahwa sejatinya dia pengen menyematkan isi hati perasaannya ini kepada kamu. Ada hal yang akan dia ungkapkan. Siapakah dia? Dia adalah zodiak yang berelemen tanah. Ada Taurus. Ada Taurus yang cukup kuat di sini ya teman-teman. Ada Virgo dan ada sedikit Capricorn. Kenapa ada sedikit Capricorn? Karena Capricorn yang sebelumnya di sini dia menunda. Nah, makanya di sini yang paling kuat adalah Taurus dan juga Virgo. Dia berusaha untuk menunggu momen yang pas untuk bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya dia. Kevin melihat indikasi bahwa dia kepada kamu, ini dia cinta pada pandangan pertama. Ada indikasi di situ. Makanya selama ini dia itu nyimpen isi hatinya dia kepada kamu. Karena dia takut, dia malu-malu. Tapi di saat kamu sudah bisa memberikan sinyal kepada dia, maka dia akan mengungkapkan isi hati dan perasaannya di tahun 2022. Oke, lanjut. Ada energi apa di sini yang muncul? Wow, ada hal yang serius teman-teman. Ini asli. Ini energinya serius banget dan dia justru akan mengungkapkan isi hati perasaan kamu ini ke hal yang lebih serius, hubungan yang berkomitmen, bahkan ada indikasi sebuah pernikahan. Statusnya adalah sama-sama single. Kalau misalkan ada indikasi bahwa kamu dengan dia hanya hubungan sebagai orang ketiga, dia akan mengungkapkan isi perasaannya, tapi tidak ada sebuah komitmen di sini. Tapi kalau memang kalian berdua ini adalah single, ada sebuah keseriusan yang dia ungkapkan dalam diam dia. Dalam diamnya dia, ini adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang bergairah, dan cinta yang memiliki komitmen. Siapakah dia? Dia adalah Aries, dan energinya paling kuat di sini adalah Aries. Karena dia merasakan bahwa kamu adalah orang yang tepat, yang patut aku singgahi. Cinta dalam diamnya ini memang akan diungkapkan. Dan ini adalah bentuk keseriusan dia untuk menjalin hubungan yang berkomitmen dengan kamu. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki indikasi gebetan orang terdekat dan sama-sama single, notabene dia adalah orang yang berzodiak Aries, apalagi Aries dekan akhir ya. Aries dekan akhir itu tanggal 11 April sampai dengan tanggal 20 April, dia akan mengungkapkan isi hati perasaannya dia ke dalam jenjang yang lebih serius. Jadi mungkin kamu bisa mempersiapkan diri jika dia memiliki ciri-ciri di situ. Dia single dan kamu single, ada sebuah ketertarikan juga di sini, maka dia akan serius sama kamu dan mengungkapkan isi hatinya dengan hubungan yang berkomitmen. Oke, lanjut. Ada energi apa yang terbaca lagi di sini? Oke, ada kartu Three of Pentacle ya teman-teman. Wow, ini sepertinya jawabannya tidak ya. Ini sudah jelas, Three of Pentacle itu masuk ke energinya Capricorn. Ini sama ya. Ini sama, energinya sama di sini. Capricorn ini memiliki secara esoteric tarot, dia adalah kartunya 2, 3, 4 Pentacle. Dan ini kartunya adalah 3 Pentacle. Ini masuk ke ranahnya Capricorn. Dia belum bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya kepada kamu, terutama Capricorn. Berarti untuk dia yang berzodiak Capricorn memang belum siap atau belum bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Dalam diamnya dia akan terus-terusan diam dan dia belum bisa berani mengungkapkan isi hatinya. Oke, dan sebagai energi penutup di sini, karena Kevin akan membacakan sedikit saja, biarlah yang menjadi misteri teruslah menjadi misteri. Karena kalau Kevin
tebar semuanya, siapakah dia, ini membuat kalian ini tidak bisa menemukan jati diri. Jadi jangan terlalu terpaku kepada pembacaannya Kevin di sini, tapi biarlah kamu ini bisa mandiri untuk bisa tahu perjalanan hidup kamu di sini. Tarot sebagai gambaran saja ya teman-teman, bukan sebagai hasil akhir. Terkadang energinya ini bisa 100% resonate dengan kamu, atau justru sebaliknya. Makanya Kevin gak mau manjain teman-teman ini, selalu terus berharap, biar teman-teman ini bisa menjadi orang yang mandiri, terutama dari segi cinta dan kebahagiaan. Oke, sebagai energi terlahir, zodiak terlahir, siapakah dia? Wow, ada kartu Page of Cup ya teman-teman. Apakah dia mengungkapkan isi hati dan perasaannya? Jawabannya adalah ragu-ragu teman-teman. Dia masih ragu dan belum bisa berani mengungkapkan isi hati dan perasaannya dia terhadap kamu ya teman-teman di sini. Kevin melihat ada indikasi dia adalah Libra dekan pertama, dan juga dia adalah Scorpio dekan 1 dan 2. Libra dekan pertama yaitu dekan akhir, yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 22 Oktober, dan untuk Scorpio-nya ini Oktober tanggal 23 sampai dengan tanggal 11 November. Ada perasaan yang membuat dia ragu-ragu. Maka untuk meyakinkan dia, bagaimana caranya? Lebihlah terjalin sebuah keintiman di sini. Kalau misalkan hubungan kamu sangat intim dengan dia, maka dalam diamnya dia akan mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan Kevin mohon maaf sekali buat teman-teman yang mungkin energi zodiaknya dia tidak atau belum terungkapkan secara jelas di sini. Tapi Kevin melihat indikasi ya bahwa di tahun 2022 Kevin beri bocoran ya, tahun 2022 itu adalah tahunnya The Lover. Jadi di saat kamu mencoba untuk memenuhi isi perasaan dan cinta kamu di tahun 2022, maka indikasinya akan ada cinta yang datang kepada kamu. Sejatinya malaikat Rafael ini menaungi The Lover, dan tahun depan adalah tahunnya The Lover. Penuh dengan cinta, namun penuh dengan trik dan juga penuh dengan perselingkuhan. Makanya harus hati-hati ya. Kalau misalnya kamu berusaha untuk setia kepada satu orang, maka energinya itu bagus untuk kamu. Misalnya kamu pengen healing di tahun 2022, maka kamu akan sembuh di situ. Kamu pengen cari orang baru, kamu pengen cari orang yang tulus mencintai kamu. Di tahun 2022 ini adalah kesempatan bagus untuk kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari di sini. Oke, mungkin seperti itu pembacaannya Kevin, dan buat teman-teman semua yang pengen personal reading dengan Kevin, kalian bisa menghubungi atau DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, dan sifatnya berbayar ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.